Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kita tetap melakukan kebiasaan kita di sekolah setiap pagi, yaitu murojaah dan sholat duha. Hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu menjaga persatuan di lingkungan rumah dan sekolah. Nah, untuk memudahkan kalian belajar, ayo kita sama-sama simak pembelajaran berikut ini. Cara menjaga keindahan rumah. Setiap bagian rumah harus selalu bersih dan rapi. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus rajin membersihkan rumah. Selain itu, letakkan kembali setiap benda pada tempatnya setelah digunakan. Misalnya, meletakkan sepatu di rak atau lemari sepatu setelah dari luar rumah. Agar kebersihan rumah tetap terjaga, kita sebaiknya menyediakan tempat sampah di dalam rumah. Kita juga harus membuang sisa atau bungkus makanan di tempat sampah. Agar keindahan rumah tetap terjaga, kita sebaiknya segera memperbaiki peralatan atau bagian rumah yang rusak. Misalnya, mengecat dinding rumah yang sudah mengelupas atau pudar. Nah, anak-anak, sekarang kita cari tahu contoh kerjasama menjaga kebersihan rumah. Setiap ruangan di rumah harus dijaga kebersihannya. Nah, contohnya adalah mencuci piring bekas makan sendiri. Letakkan barang-barang yang sudah selesai kita gunakan pada tempatnya, kemudian selalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa membersihkan tempat tidur setiap pagi setelah kita bangun tidur. Tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih. Nah, untuk menjaga persatuan dengan keluarga, bersama-sama membersihkan ruangan-ruangan di rumah secara bersama. Setelah kita peduli dalam lingkungan rumah kita juga wajib peduli dengan lingkungan sekitar rumah kita atau yang kita sebut dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita di lingkungan rumah. Untuk itu, kita wajib menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan tetangga? Salah satunya yaitu dengan terbiasa tolong-menolong. Apa manfaat dari tolong-menolong? Manfaatnya adalah akan tercipta kehidupan yang rukun dengan tetangga. Maka dari itu, saat membutuhkan bantuan, maka tetangga akan mau membantu kita. Menjaga hubungan baik dengan tetangga juga akan terhindar dari perselisihan dengan tetangga. Nah, anak-anak, selain kita peduli dengan lingkungan rumah, kita juga wajib peduli dengan lingkungan di sekolah. Untuk itu, kita harus tahu bagian-bagian sekolah dan kegunaannya. Bagian sekolah ada yang berupa ruangan, ada pula yang berupa lahan terbuka. Ada halaman sekolah, yaitu tempat kita melaksanakan upacara dan juga bermain serta melakukan kegiatan olahraga di halaman sekolah. Ada ruang kelas tempat kita belajar. Di sekolah, kegiatan kita banyak dilakukan di dalam kelas. Perpustakaan, yaitu tempat menyediakan berbagai buku. Ada buku pelajaran, ada juga buku cerita. Kantin menyediakan berbagai jenis makanan. Makanan di kantin biasanya terjaga kebersihannya, dan kalian harus menjaga kebersihan di kantin dengan membuang sisa bekas makanan kalian. Dan tak kalah penting, ada kamar mandi. Kita semua wajib menjaga kebersihan di kamar mandi agar nyaman untuk digunakan dan terjaga kebersihannya. Untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah,
kita wajib kerjasama menjaga kebersihan sekolah. Contohnya, mengerjakan piket sesuai jadwal, selalu membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan halaman sekolah secara rutin. Anak-anak, selain kita bersatu dalam menjaga sekolah, kita juga harus bersatu dalam menjaga lingkungan di sekitar sekolah kita. Kita wajib tolong-menolong antar warga sekolah dengan warga di lingkungan sekitar sekolah. Bagaimana cara kita tolong-menolong dengan warga di sekitar sekolah? Yaitu dengan membantu saat warga sekitar sekolah mengalami kesulitan. Misalnya, sekolah dapat menjadi tempat penampungan sementara korban banjir dari warga sekitar atau menjadi posko untuk menerima bantuan banjir, mengumpulkan sumbangan untuk tetangga sekitar yang terkena musibah. Kesimpulan video pembelajaran kita bahwa keindahan di rumah akan terjaga bila kita bersatu untuk membersihkan dan merapikan rumah dengan keluarga di rumah. Selain itu, kita juga harus peduli dengan lingkungan rumah kita untuk menjaga kerukunan dengan tetangga sekitar rumah. Selain peduli dengan kebersihan lingkungan rumah, kita juga harus memiliki sikap yang baik terhadap tetangga kita. Karena tetangga adalah orang terdekat kita di lingkungan rumah kita. Selain bersatu di rumah dan di lingkungan rumah, kita juga harus bersatu di sekolah dan juga lingkungan sekitar sekolah kita. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan di slide video terakhir. Salin tugas di dalam buku tulis, kemudian kalian kumpulkan ke wali kelas kalian pada jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Syifa sudahi pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.